Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya wa habibi rabbil alamin Abil Qasim Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wadwi 'anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fi safar wal khalifatu bil ahli wal mal. Na'udzu bika min wa'sa'i safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab bil mali wal ahli wal walad. Ayyibun tayyibun hamidun saihun ila rabbina hamidun. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Ahbabana fillah, tuyubna aiza, ruwat majalis zikir, penggemar majelis ilmu, majelis pengajian pukul 12. Alhamdulillah, pada siang hari yang cerah ini kami dalam perjalanan daripada Keluang Johor menuju Subang, Kota Baru insyaAllah. Dalam perjalanan yang mencapai ukuran 2 marhalah. Dalam bahasa dahulu 2 marhalah. Dalam bahasa kita sekarang perjalanan yang jauh itu dalam ukuran 86 km kurang lebih. Apabila perjalanan yang kita tempuh itu mencapai 86 km atas tujuan mubah, ibadah wajib ataupun juga ibadah sunat, atas tujuan yang pasti, bukan orang yang bepergian tanpa ada hala tuju, yang tidak ada matlamat, target dan tujuan, tapi matlamat untuk melakukan suatu perkara mubah, urusan bisnis, muktamar, konferensi, ziarah, silaturahim, atau juga dengan safar ibadah, seperti pada waktu kita musafir untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, musafir untuk kita ziarah maqam Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan tujuan yang pasti atau dengan tujuan yang diperbolehkan, kita dalam perjalanan kita diperbolehkan untuk mendapatkan 8 rukhsah, 8 kelonggaran hukum pada masa kita bepergian, asalkan bukan musafir kena maksiat, bukan musafir untuk melaksanakan perkara mungkar, bukan musafir untuk melaksanakan perkara-perkara terlarang, musafir atas suatu perkara mubah, atas suatu perkara ibadah, atas suatu perkara yang diharuskan, maka kita boleh mendapatkan 8 rukhsah, 8 kelonggaran hukum. Yang pertama, dengan kita dibolehkan untuk melaksanakan sholat qasar. Dari 4 akan menjadi pada 2 rakaat, tapi daripada jenis salat yang terdiri daripada 4 rakaat, seumpama dengan salat zuhur, salat asar, dan juga dengan salat isya. Yang kedua, dengan kita dibenarkan untuk melaksanakan salat jama'. 2 perkara itu kita istilahkan dengan kasar jama'. Kasar jama' boleh kita laksanakan dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, perjalanan yang mencukupi 2 marhalah. Syarat yang kedua, perjalanan yang diperbolehkan atau perjalanan yang disunatkan. Yang ketiga,
sewaktu kita akan melaksanakan jamak, maka tidak luput daripada dua pilihan, jamak takdim dengan jamak takhir. Kalau kita melaksanakan salat jamak takdim, berarti dengan kita menyegerakan salat asar pada waktu zuhur, melaksanakan salat isya pada waktu maghrib. Jamak mungkin juga dengan kasar pada masa yang sama. Jadi kita jamak dan kasar, dua pada waktu yang pertama, atau dua pada waktu yang kedua. Dua pada waktu yang pertama disebut dengan jamak takdim. Jam'an wa qasran. Syarat yang pertama, sewaktu kita melaksanakan jamak takdim, dimulakan dengan salat yang pertama, yaitu salat sahibatul waqt yang mempunyai waktu, dimulai dengan zuhur. Setelah salat zuhur dengan niat jamak. Niat jamak, baik kita niatkan jamak takdim pada masa kita takbiratul ihram dengan mengkedepankan, dengan menghimpunkan salat asar pada waktu zuhur, kita niatkan pada masa kita takbir, atau kita niatkan pada masa kita melaksanakan salat yang pertama sebelum salam, di bagian-bagian manapun. Maka kira-kira pada rakaat yang pertama, masa rukuk kah, masa i'tidal kah, masa sujud kah, tak kisah. Jadi kalau terlintas dalam hati pada masa kita salat yang pertama, yang kita nak buat jamak takdim itu sudah memadai. Jadi tidak mutlak niat jamak takdim itu diniatkan pada masa takbir. Boleh kita niatkan selama kita masih belum salam daripada salat yang pertama, itu salat zuhur atau salat maghrib. Jadi syarat yang pertamanya niat jamak, syarat yang keduanya dimulakan dengan salat yang mempunyai waktu, yaitu salat zuhur. Kalau maghrib. Kemudian syarat yang ketiga, kedua salat tadi itu terlaksana dalam perjalanan. Jadi kalau dengan kita dalam kapal, dak duk salah, dak duk salah, duk atau kita api cak cuk. Setelah selesai kita melaksanakan salat yang pertama, terus terlintas dalam hati nak duduk di tempat berkenaan, tak nak melanjutkan perjalanan, kita nak duduk dulu dalam seminggu, itu kita tak boleh buat jamak takdim. Kenapa? Karena kita sudah niat untuk mukim. Jadi katakan saja dengan kita singgah di Ar-Inar, setelah selesai kita melaksanakan 2 rakaat yang pertama secara kasar, terlintas dalam hati nak duduk di kawasan Ar-Inar itu dalam seminggu. Kalau macam itu kita tidak boleh lanjutkan dengan salat yang kedua. Jadi syarat yang pertama dimulai dengan zuhur, yang kedua dengan niat jamak pada masa salat pertama kita laksanakan. Niat jamak ini ada beberapa pendapat daripada ulama. Pendapat yang mu'tamad, kita niatkan sebelum kita salam daripada salat yang pertama. Ada pendapat ketiga mengatakan boleh diniatkan pada masa kita salam ke kanan. Ada pendapat mengatakan boleh diniatkan jamak lepas kita salam, sebelum kita takbir untuk melaksanakan salat yang kedua. Kemudian dengan jarak ukuran yang cukup. Sementara kalau dengan kita nak melaksanakan jamak takhir, maka dengan syaratnya di saat azan zuhur berkumandang atau pada waktu azan maghrib berkumandang, maka kita niatkan dalam hati, aku nak menangguhkan salat maghrib ke waktu isya. Niatkan dalam hati nak menangguhkan salat zuhur ke waktu asar. Niat macam itu saja, niat dalam hati, tak mesti nawa itu. Dalam hati untuk kita dengan kawan-kawan, oke kawan-kawan, kita maghrib nanti waktu isya, kita jemaah takhir, oke, dah cukup niat macam itu. Itu yang disyaratkan. Kemudian yang kedua seperti tadi juga, pada waktu kita melaksanakan kedua salat tersebut kita masih dalam perjalanan, jadi belum lagi sampai ke tempat tujuan, atau tidak ada niat untuk bermukim semasa kita melaksanakan 2 salat berkenaan.
Mana yang lebih afdal, jamak takdim atau jamak takhir? Bergantung kepada keadaan. Kalau ternyata kita lagi singgah di R&R, kita ada hajat singgah di stasiun minyak, ternyata pada saat ketika itu berkumandang waktu maghrib, berkumandang azan maghrib, eloknya kita jamak takdim. Tapi kalau ternyata pada waktu maghrib telah tiba atau waktu salat zuhur telah masuk, sedangkan kita masih di perjalanan, eloknya dengan kita buat jamak takhir. Sewaktu kita melaksanakan jamak takdim, maka harus kita mulakan dengan salat zuhur terlebih dahulu baru asar. Melaksanakan sembahyang jamak takdim, kita mulakan dengan maghrib dahulu, baru kita susulkan dengan salat isya. Tapi sewaktu kita melaksanakan salat jamak takhir, itu kita ada dua pilihan. Boleh dengan kita mulakan dengan salat maghrib terlebih dahulu, kemudian baru salat isya, atau kita mulakan dengan salat isya terlebih dahulu, baru menyusul dengan salat maghrib. Boleh zuhur dulu kemudian asar, boleh juga asar dahulu kemudian zuhur. Pertimbangannya, pendapat yang mengatakan afdalnya kita laksanakan zuhur dulu baru asar karena ikut urutan sholat. Salat zuhur dulu sebelum salat asar. Pendapat yang mengatakan elok kita mulakan dengan salat asar dulu baru salat zuhur, sebab asar yang mempunyai waktu, macam seperti tuan rumah. Nah, jadi kita persilakan tuan rumah dulu untuk mula dilaksanakan, baru menyusul dengan salat zuhur yang menumpang ke waktu asar. Begitu juga antara maghrib dengan isya. Syarat yang keempat, tadi salat jamak takdim dah kita sebutkan 3 syarat. Syarat yang pertama dimulai dengan salat yang pertama. Salat yang kedua, niat jamak sebelum kita salam daripada salat yang pertama. Syarat yang ketiga, kedua salat itu terlaksana pada waktu kita masih bermusafir. Syarat yang keempat, jangan sampai terpisah antara yang pertama dengan yang kedua. Jadi selepas salam kita langsung qamat, Allahu Akbar, Allah qamat saja, bukan azan. Azan, qamat, salat zuhur. Selesai salam daripada salat zuhur, salam ke kanan ke kiri, kita langsung qamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, sampai habis. Terus saja dilanjutkan dengan sembahyang yang kedua. Jadi kalau seandainya selepas kita salam ternyata kita sakit perut, selepas salam ternyata dengan kita makan dulu, simbang, oh ada panggilan handphone, jawab WhatsApp dulu, nah ada online dulu. Masyaallah, tabarakallah. Lepas sembahyang pertama online 5 menit sekalipun, jangankan sampai 5 menit, 1 menit betul sudah terpisah. Sudah tak boleh dengan kita melaksanakan salat yang kedua. Kenapa? Sebab syaratnya harus terkumpul. Kalau dengan bahasa hukum disebut dengan ayakuna, dengan mualat. Mualat berturut-turut antara salat yang pertama dengan salat kedua. Tidak ada fase, tidak ada pemisah antara kedua salat yang kita laksanakan. Ini dua rukhsah yang pertama pada masa kita bepergian. Lanjut, kalau kita musafir daripada tempat kediaman kita itu pada hari Jumat, jauh mana boleh atau tidak dengan kita bermusafir pada siang hari Jumat? Jawabannya, kalau kepergian kita itu tidak mengancam, tidak menggugat dengan sholat Jumat yang akan dilaksanakan nanti, tak ada masalah. Nak berangkat pukul 8 kah, pukul 9 kah, pukul 10 kah, pukul 11 kah, pukul 12 kah, pergi saja. Jadi tidak ada batasan waktu kita pergi pada hari Jumat, kalau pasti kita boleh melaksanakan sholat Jumat. Tapi kalau ternyata kalau kita musafir, macam seperti kita naik kapal terbang, musafir daripada KLII pada pukul 9 ke Jeddah, 9 mananya akan mendarat di Jeddah,
nanti pada pukul 6 petang waktu Malaysia, dan pada pukul 1 tengah hari waktu Saudi Arabia. Berarti akan menghalang kita daripada melaksanakan salat Jumat. Maka tak boleh kita bermusafir pada hari Jumat. Tak boleh musafir pada hari Jumat kalau secara pasti kita tidak boleh melaksanakan salat Jumat di tengah jalan, atau kalau tidak memungkinkan dengan kita melaksanakan salat Jumat setelah kita sampai ke tempat tujuan. Jadi bermusafir pada hari Jumat hukumnya boleh dengan 2 syarat. Kalau kita bermusafir pada siang hari Jumat boleh, maksud siang hari Jumat selepas terbit fajar, selepas azan subuh. Kalau kita musafir pada hari Jumat selepas azan subuh dibolehkan, kalau terdapat 2 syarat. 1, kalau memungkinkan dengan kita melaksanakan salat Jumat di tengah jalan. Misalnya katakan saja kita naik kereta daripada ujung ke ujung, daripada Johor kita naik tol ke arah Jajantas ke arah KL, arah Jajantas itu pada pukul 9 sampai ke Jajantas kira-kira dalam 2 jam setengah. Taruhlah 3 jam kita jalan slow. Di jalan 180 nih Abang Azam, kami 180 ni salah nih, Masya Allah, Tabarakallah. Makanya bising sikit, minta maaf. Nah, jadi kalau daripada Johor ke KL ke Jajantas mungkin dalam 3 jam. Kemudian daripada Jajantas menghalang ke Ipoh mungkin dalam 2 jaman. Berarti kalau kita boleh singgah di sebelum Ipoh apa? Tapah. Tapah tak ada masjid. Minta maaf. Ada singgah di Tanjung Malim. Kita boleh keluar tol Tanjung Malim pada pukul 1-an. Jadi daripada Jajantas itu sampai Tanjung Malim dalam pukul 1 misalnya. Sampai, dan kita boleh singgah solat di Tanjung Malim. Okey, tak ada masalah. Silakan saja musafir pada pukul 9, pada pukul 10. Kalau kita pasti salat Jumat boleh kita laksanakan tengah jalan. Yang kedua, kalau pada saat kita dapat pastikan akan sampai ke tempat tujuan sebelum salat Jumat dilaksanakan. Jadi kita akan bergerak daripada KL menuju Kuala Kangsar, menuju Ipoh misalnya. Jadi kita bergerak pada pukul berapa? Kita bergerak pada pukul 9, 2 jam sampai Ipoh. Kita nak pergi ke Penang, kita nak pergi ke Ipoh. Jadi dalam 2 jam kita sampai ke Ipoh, atau yang suruh sikit 3 jam sampai Ipoh. Kita akan singgah atau tujuan kita Kuala Kangsar. Sampai ke Kuala Kangsar taruhlah pada pukul 12.30, pada pukul 1. Jadi memungkinkan dengan kita salat di tempat tujuan kita. Nah, jadi kita ambil kesimpulan boleh bermusafir pada hari Jumat. 1, kalau kita musafir selepas subuh, boleh musafir selepas subuh pada siang hari Jumat dalam 2 keadaan. 1, kalau pasti salat Jumat dapat dilaksanakan di tengah jalan, atau salat Jumat dapat dilaksanakan di tempat tujuan kita, yang kita sampai ke tempat tujuan, tempat permukiman kita sebelum salat Jumat dilaksanakan atau selesai dilaksanakan. Selain daripada itu, tak boleh bermusafir pada siang hari Jumat. Jadi kalau kita nak lepaskan salat Jumat supaya salat Jumat tidak menjadi satu kewajiban kita pada hari itu, maka kita bermusafir sebelum terbit fajar. Jadi sebelum azan subuh berkumandang, kita duduk di Keluang, keluar dari Keluang dulu. Walaupun sampai tol Air Hitam, tak ada masalah. Yang penting keluar kawasan permukiman kita sebelum azan subuh. Itu nanti pada masa waktu zuhur masuk, waktu Jumat masuk, kita tidak wajib melaksanakan salat Jumat. Kenapa? Karena kita
sebagai orang yang bermusafir yang tidak diwajibkan melaksanakan salat Jumat kalau musafirnya sebelum subuh. Sudah 3, oke? 1, pada masa kita musafir kita boleh jamak. Yang kedua, dengan kita boleh kasar. Yang ketiga, dengan kita boleh meninggalkan salat Jumat. Yang keempat, kelonggaran yang diberikan kepada kita pada waktu musafir, kita boleh bertayamum. Jadi kalau ternyata dalam perjalanan itu tak ada air, dengan kita boleh tayamum, melaksanakan sholat fardu dengan tayamum. Tapi kedudukan sholat fardu yang kita laksanakan dengan tayamum itu bergantung kepada tempat kita bertayamum. Kalau di tempat kita bertayamum itu memang sejak dari dulu, sejak sebelumnya memang tak ada air di situ, maka sholat yang kita laksanakan secara tayamum tidak wajib diqadha, tidak wajib diulang. Tapi kalau ternyata kita bertayamum di satu tempat yang dulu ada air, kita singgah di R&R, situ memang biasa ada air. Masa kita singgah pada waktu itu tak ada air mati. Air mineral tak ada, semuanya tak ada, beli air pun juga tak ada. Ada air tapi jual dengan harga yang mahal. Maka dengan kita boleh melaksanakan sholat dengan bertayamum, tapi sholat itu nanti akan kita qadha kembali. Udah 4 sudah. 1, jamak. 2, kasar. 3, meninggalkan sholat Jumat. 4, boleh bertayamum. Yang 5, memakan bangkai. Nah, kalaulah misalnya kan musafir tidak mesti seperti kita musafir sekarang nih. Ada makanan dalam pesawat, tak ada makanan pun ada orang jualan, di Asia jualan, tak boleh makan. Kalau dulu musafir daripada daerah ke daerah itu melintasi gurun Sahara, tak ada makanan. Jadi taruhlah misalnya sudah dalam beberapa hari bekalan habis, sehingga tidak ada makanan yang dimakan. Dalam keadaan darurat boleh saja orang yang musafir atas tujuan mubah untuk memakan bangkai. Itu rukhsah yang kelima. Jadi rukhsah, kelonggaran hukum yang diberikan kepada orang-orang musafir, boleh jamak, boleh kasar, boleh meninggalkan salat Jumat, boleh tayamum, boleh memakan bangkai, dan juga boleh menyapu khuf. Boleh menyapu khuf selama 3 hari 3 malam dengan hitungan daripada kita menyapu, kita berwudu dulu. Lepas kita berwudu baru kita memakai khuf. Hitungan waktu 3 hari 3 malam itu dihitung, dikira dari waktu kita berhadas. Jadi kita berwudu pakai kasut pada pukul 6 pagi. Kita pakai khuf pada pukul 6 pagi. Kita pun pergi masjid pakai khuf. Salat subuh, salat duha, zikir sampai pukul 8.30 masuk tandas, batal pada 8.30. Maka hitungan 3 hari 3 malam bermula daripada pukul 8.30. Yang terakhir atau yang sebelum akhir daripada kelonggaran yang dibolehkan pada masa kita bermusafir, tadi Abi Nasbin mengingatkan nih. Nasbin mengingatkan boleh jamak, boleh kasar, boleh meninggalkan salat Jumat, boleh tayamum, boleh makan bangkai, kemudian boleh apa tadi? Nah, yang berikutnya boleh tidak puasa. Boleh tidak puasa. Tapi jangan salah paham. Jadi boleh tidak puasa ini macam seperti salat Jumat juga. Bukan berarti dengan kita pada masa kita musafir kita langsung buka puasa, tidak macam itu. Kita bergerak pukul berapa dulu? Kalau kita bergerak daripada tempat kediaman, kita nak berangkat mana? Alusta KL. Alusta KL, pastikan berangkat pukul berapa? Kalau kita berangkat pukul 7, pukul 8 pagi, 9, itu kita tak boleh tak puasa. Kita kena puasa. Bila kita tidak wajib puasa di waktu kita musafir, kalau jam keberangkatan kita sebelum adzan subuh berkumandang, sebelum fajar
terbit, sebelum fajar, sebelum azan subuh dikumandangkan, kita sudah bergerak daripada tempat kediaman kita. Nah, untuk hari itu boleh kita tidak puasa. Tapi kalau seandainya dengan kita bermusafir kemana saja, jarak ukuran yang jauh, tapi kita musafir selepas subuh pukul 9, pukul 10, itu hanya dibolehkan kita berbuka puasa kalau dalam keadaan terpaksa. Lapar sungguh, lapar gila, lapar mati, lapar sungguh, haus dahaga, udah tak tahan. Kenapa? Sebab kita terbang daripada KLII itu pada pukul 6 pagi, menjelang azan subuh. Selepas salat subuh kita langsung terbang. Terbang kemana? Terbang menuju Timur Tengah. Katakan saja dengan kita menuju Mesir atau Arab Saudi. Jadi selepas kita terbang dalam 10 jam daripada pukul 7 pagi terbang menuju Jeddah, berarti kita akan sampai mendarat di Jeddah waktu Malaysia insyaAllah pada pukul 5. 10 jam kan? Nah, sampai sana pukul 5, 10 jam terbang. Tapi pukul 5 waktu Malaysia. Nah, kalau waktu Malaysia tinggal dalam 2 jam sekali lagi kita buka puasa. Tapi waktu sana, kita sampai sana pukul 5 waktu Malaysia, waktu Saudi masih pukul 12. Maknanya kita kena tunggu lebih kurang dalam 7 jam lagi baru buka puasa. Oh, mampuhlah aku kalau macam tu. Tak adalah mampu tu tak ada. Ada orang puasa bersambung lagi. Nah, tapi macam mana pun kena sahurnya sikit. Sahur pun keburu-buru, hanya setakat 1 biji buah tamar atau seteguk air minum, maka dalam kondisi semacam itu boleh dia buka puasa. Nah, boleh buka puasa, bukan dikenakan kena musafir semata-mata, tapi kena musafir dan dia dalam keadaan terpaksa, kena lapar atau juga kena dahaga. Selama dia masih boleh menahan lapar dan dahaga, puasa wajib diteruskan. Mungkin sudah lengkap. Ini kita live dalam setengah jam cukuplah, tengah jalan nih. Jadi Abi ulang balik, Abi ulang-ulang sambil mengingatkan. Yang pertama, masa kita musafir kita boleh jamaah. Yang kedua, kita boleh kasar. Yang ketiga, kita boleh meninggalkan salat Jumat. Yang keempat, dengan kita boleh makan bangkai. Yang kelima, dengan kita boleh tayamum. Yang keenam, dengan kita boleh menyapu khuf. Dan yang ketujuh, dengan kita boleh tidak berpuasa. 7. Jadi berarti Abi tersilap, bukan 8. Yang 8 itu rukhsah pada masa sakit. Jadi kelonggaran hukum betul 8. Betul 8 bukan 7. Yang ke-8 boleh sembahyang sunat tanpa menghadap kiblat. Itu dia ceritanya. Oke, jadi yang ke-8 melaksanakan salat sunat atas kendaraan, dalam kereta, jalan bus, kereta api, pesawat, tak menghadap kiblat. Oke. Rukuk sujud pun tidak dilaksanakan secara sempurna. Tapi jangan salah paham. Jangan seperti yang ditujukan sama pesawat mas tuh praktek tak betul. Yang kru mas tunjukkan cara pelaksanaan salat pada waktu musafir, wudu secara spray, itu tak apalah wudunya, tapi salatnya berduduk tak boleh. Salat berduduk yang seperti itu salat darurat. Itu nanti kalau setelah sampai salat itu kena diqadha, kena diulang. Sebab itu salat dilaksanakan dalam keadaan berduduk, rukuk sujudnya tidak sempurna. Jadi itulah yang disebut dengan salat untuk menghormati waktu. Sebab kenapa? Sebab tentang melaksanakan salat fardu, Nabi kita tidak melaksanakan, Nabi kita tidak menghadap kiblat pada waktu salat sunat, tidak melaksanakan rukuk sujud secara sempurna sebagaimana biasa. Itu dalam pelaksanaan salat sunat sahaja. Keterangan daripada hadis, walam yakun yaf'alu dzalika bil faridati, dan Nabi kita tidak melaksanakan salat cara yang macam itu di saat melaksanakan salat fardu. Jadi misalnya dengan kita singgah dulu di RRR,
salat maghrib atau juga salat isya. Salat isya secara betul, ngadap kiblat, rukuknya benar, sujudnya benar. Setelah selesai, karena kita keburu-buru waktu, maka dengan kita teruskan perjalanan. Oke, start kereta, tak kisah naik motor kan, naik kereta kan. Nah, untuk salat tarawihnya atau untuk salat sunnahnya kita laksanakan dalam kendaraan. Nah, itu tak apa. Dengan kita tidak menghadap ke arah kiblat, kita tidak melaksanakan rukuk sujud secara sempurna. Rukuk dilaksanakan secara isyarat, sujud juga dilaksanakan secara isyarat. Yang sujud kita pada masa kita menundukkan kepala lebih rendah daripada masa kita rukuk. Ini mudah-mudahan dalam 30 menit ada sedikit sebanyak memberikan masukan dan pencerahan bagus pada sahabat-sahabat, pada anak-anak. Kami sudah akan sampai Seremban, sudah sampai Tampin, simpang ke Tampin, Alur Gajah, simpang 4. Alhamdulillah, mulai Nabi pukul 4 saat pukul 4. Allah, jadi mudah-mudahan kita senantiasa selalu mendapatkan penjagaan dan pemeliharaan daripada Allah yang pertama, dan keadaan kita tetap stabil masa kita musafir, masa kita bermukim, santai, tidur, bangun, jaga, relek, solek, hias, dandan, itu kita tetap mendapatkan kebaikan daripada segala-galanya. Jadi tidak hanya kebaikan kita pada waktu kita jaga, masa tidur pun kita dapat pahala. Tak hanya dapat pahala pada waktu kita sehat, masa sakit juga kita dapat pahala. Di Bang Azrani baru balik daripada Kelantan, di Kelantan, daripada laut, daripada Pelanta. Pelanta. Sekarang orang yang kerja di Pelanta tuh sebelum pergi ke laut di kuarantin dulu 2 minggu di hotel. Bukan zakat musafir datang dari Jakarta aja ke kuarantin 2 minggu. Nak pergi ke Pelanta minyak pun kuarantin dulu 2 minggu. Lepas tu pergi laut, duduk di laut kerja 3 minggu. 3 minggu, 2 minggu kuarantin di Kota Baru, 3 minggu kerja di laut. Lepas tu balik cuti sebulan, 4 minggu cuti. Macam tu, Masya Allah, tabarakallah. Itu dengan pusingannya sekarang ini. Jadi tinggalkan rumah, tinggalkan anak, keluarga, lama tidak kurang daripada dalam 5 minggu. InsyaAllah, tabarakallah. Mungkin juga seperti juga kawan-kawan yang bekerja di pelanta-pelanta yang seumpamanya. Mudah-mudahan kawan-kawan yang bekerja dengan cabaran dan juga dengan tantangan-tantangan yang seperti itu, kita senantiasa tabah yang pertama, dan yang kedua mendapatkan penjagaan, pemeliharaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oke, selamat melaksanakan sembahyang zuhur. Belum waktunya lagi, 12.33. Masih ada dalam 50 menit lagi baru menjelang waktu zuhur. Jadi mudah-mudahan semuanya sehat afiat, anak-anak, santri, santriwati yang ada di Azen, Umi, anak-anak Abdullah Umar, dan juga dengan Sarah, Hanan, Sophia yang live dengan Nabi pada siang hari ini, dan juga Mama yang ada di Perak, Mohsen, Isma, Ala, atau Mujib, dia, Ulfah, siapa lagi yang belum? Dia Ur-Rahman sudah, Mujib sudah, semuanya 7 orang. Juga Bunda dan semua sahabat-sahabat yang berada di mana saja. Nih, dengan kawan-kawan daripada SNTV, ingat, mana saja berada, bawa tasbih, jangan bawa handphone yang sana kemari. Kalau bawa tasbih, kalau bawa handphone 2 tasbih paling tidak 1. Kalau perlu juga bawa 2 tasbih, supaya dapat kita mengimbangi antara handphone dengan tasbih. Handphone melalaikan, tak ada orang lalai dengan tasbih. Letak tasbih Cina juga tak apa, terserah. Tasbih buatan Wuhan nggak tak masalah. Cicuk, zikir, ingat Allah Jalla Jalaluh. Kita ingat Allah, Allah akan ingat kita. Kita jaga Allah, Allah akan jaga kita.
kita bela agama Allah, Allah akan bela kita. Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, Allah akan menjagamu. Tanamkan keyakinan kalau kita jaga agama Allah, Allah akan jaga kita di mana saja kita berada. Bebas daripada cobaan itu suatu hal yang mustahil. Bebas daripada problem suatu yang tidak boleh diangan-angankan. Bebas daripada penyakit tidak akan mungkin berlaku. Tapi agar bagaimana pada waktu kita diuji, kita tabah dan sabar. Agar bagaimana pada saat ketika kita dihadapkan dengan masalah, problem, tantangan hidup, Allah berikan pertolongan, penjagaan, pemeliharaan daripada Allah Subhanahu wa taala, penjagaan dan pertolongan, bantuan, nusrah daripada kawan-kawan juga daripada sahabat. Jadi kalau dengan kita ingin menghayalkan hidup bebas penyakit, bebas gangguan, bebas problem, rasanya itu tidak pernah berlaku. Kepada para nabi-nabi dan rasul pun juga Allah uji, tapi mereka tidak mengeluh. Supaya dibalik daripada ujian, tantangan, problem yang kita hadapi, kita akan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda, atau akan mendapatkan keampunan dosa, atau akan mendapatkan kedudukan martabat yang tinggi, atau Allah akan layakkan kita untuk meraih suatu maqam, suatu kedudukan yang istimewa di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Jadi pada pertemuan kita tengah hari yang lalu, Al-Qadhi Suraih mengatakan, kalau aku diuji oleh Allah Jalla Jalaluhu, itu 4 kali aku mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah dengan ujian yang Allah timpakan, di saat Allah tidak menimpakan ujian yang lebih besar. Alhamdulillah karena aku mampu untuk tabah dan bersabar. Alhamdulillah karena memberikan peluang kepadaku untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang keempat, musibah yang Allah timpakan itu tidak menimpa kepada agama. Oke, selamat beraktiviti, selamat berehat sejenak. Yang di rumah tidur kailulah. Ayo belajar tidur kailulah dulu. Letak handphone dulu, tidur dulu setengah jam. Ya kalau tak tahajud pun paling tidak dapat tidur kailulahnya dulu. Dia tidur kailulah itu macam seperti sahur. Sahur untuk puasa, kailulah untuk salat tahajud. Kalau tak boleh kedua-duanya, ya kailulahnya kita lakukan. Dapat pahala tidur kailulah di tengah hari. Badan sehat afiat. Semoga semuanya sehat. Yang sedang berada di kuarantin, yang sedang berada dalam rawatan hospital mana saja, tempat perobatan mana saja, klinik mana saja, Allah berikan kesembuhan yang sempurna. Allah angkat penyakitnya, Allah angkat penyakit daripada adik-beradik keluarga, mak ayah kita yang sedang dalam rawatan. Allah angkat penyakit daripada muslimin dan muslimat. Allah berikan ketabahan dan kesabaran kepada kita semuanya. Selamat dunia akhirat dan juga masuk surga bighairi hisab, terkumpul dengan penghulu para nabi-nabi dan rasul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ada wabillahi taufik. Doakan selamat jumpa kembali nanti malam. Petang mungkin tak ada. Petang pukul 6 mungkin Nabi kalut-kalut lagi. InsyaAllah kita akan berjumpa pada pukul 9.30 malam dengan pengajian kitab Umdatus Salik, telaki kitab Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Waktu Indonesia pukul 8.30, waktu Malaysia 9.30. Ada billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.